Hai semuanya, balik lagi di channel Marvidini Putri bersama gue Dini. Hari ini gue akan membahas sebuah produk kecantikan yaitu dari Jafra Royal. Jadi kalau misalnya kamu penasaran dengan gimana aku memakai produk skincare-nya lebih tepatnya dari Jafra Royal ini, please nonton videonya sampai habis. Oke, buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Jadi aku Dini, aku selalu membahas tentang wewangian, parfum, dan juga produk-produk kecantikan lainnya seperti skincare, body care. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik-topik tersebut, pastikan kamu udah pencet tombol subscribe yang ada di bawah dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi tanpa berlama-lama aku mau cerita dulu bahwa sebenarnya aku dapat produk-produknya Jafra Royal ini tuh dikirimin oleh sahabatku. Dia namanya Wulan, dia itu adalah salah seorang beauty consultantnya dari Jafra. Dan aku dapat itu yang kayaknya yang travel size-nya atau starter pack-nya mungkin. Jadi aku bisa cobain beberapa produk skincare-nya Royal, terutama yang boost. Untuk yang boost yang ini, dan aku udah cobain sekitar 1-2 minggu belakangan ini gitu. Jadi aku akan sharing ke kalian kira-kira aku sebagai pengguna atau konsumen atau seseorang yang mencoba produk ini selama 1-2 minggu ini, gimana pengalamanku dalam memakai produk-produk dari Jafra ini. Oke, jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu bahwa yang aku dikirimin ini serinya adalah Boost yang untuk kulit kering, karena aku memang kulitnya cenderung ke arah kering. Dari Boost ini satu kotak itu dapet 4 buah produk kecil-kecil seperti ini. Jadi masing-masing ini tuh, yang pertama aku dapat micellar water. Micellar waternya ini dia 11 ml. Ini micellar waternya udah hampir habis. Ini sengaja aku sisain karena hari ini aku mau pakai bareng dengan kalian supaya kalian bisa lihat kira-kira gimana aku memakai ini. Terus dapat juga moisturizer 7,5 ml. Terus gel masker, yang ini juga 7,5 ml. Dan yang terakhir ini dapat sunscreennya itu SPF 30, tapi PA++ nya dia nggak tuliskan di sini. Aku nggak tahu apakah dia ada PA-nya atau enggak. Dan ini juga 7,5 ml gitu. Lalu aku dapat juga 3 buah sampel yang aku akan coba hari ini bersama kalian. Ini untuk yang serinya Revitalize. Itu aku dapat yang Gentle Cleansing Milk. Terus dapat yang Longevity Balm. Ini sih kalau aku tanya-tanya sama temanku, ini adalah untuk sama seperti moisturizer, dan juga dapat yang spot serum. Ini juga aku akan pakai hari ini. Sebenarnya kalau dari saran pemakaiannya itu adalah yang pertama, kita bersihkan wajah dulu pakai micellar water ini. Lalu 2 kali seminggu kita bisa pakai gel masknya ini selama maksimal 20 menit di wajah, terus baru kita bilas. Setelah itu baru kita pakai moisturizer. Kemarin setelah aku berkonsultasi dengan temanku yang kasih produk ini, kita juga aku boleh dikombin juga dengan serum yang aku biasa pakai gitu. Serumnya dari Scarlett Whitening ya. Jadi aku kombinasikan dengan serum itu. Jadi sebelum aku pakai moisturizernya, aku pakai dulu serum wajah itu. So far sih nggak ada masalah selama aku menggunakan itu. Terus ini juga produknya nggak bikin breakout, nggak bikin kulit jadi sensitif atau apapun, dan cukup enak. So far 1 minggu ini aku tidak ada masalah sama sekali menggunakan produk-produk ini. Dan terakhir, setelah moisturizer, untuk siang hari ditambahkan juga tentu dengan kayak sunscreen ya, supaya melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari. Jadi nanti aku akan kombinasikan dengan Revitalize yang punya ini. Terus serumnya aku akan pakai Revitalize, dan moisturizernya aku juga akan pakai dari Revitalize. Pertama-tama kalau untuk yang ini micellar waternya, tadi dia klaimnya yaitu bekerja untuk intinya membersihkan kulit wajah dan juga mengandung aloe vera untuk melembabkan kulit wajah. Untuk pengaplikasiannya aku akan pakai kapas biasa. Jadi untuk micellar waternya ini itu teksturnya sama seperti micellar water pada umumnya, dia cair seperti air. Wanginya nggak ada wangi yang gimana-gimana banget, jadi wanginya cukup lembut aja gitu.
Padahal aku pakai maskaranya tadi yang water resistant, yang tahan air, tapi ini bisa keangkat. So far oke lah kalau untuk buat ngangkat kotoran. Rasanya gimana sih setelah pakai? Halus jadinya, rasa bersih dan bikin lembab sih. So, eyeshadowku udah nggak ada, maskaraku juga udah nggak ada. Ini alisku juga kayaknya udah nggak ada. Ini bulu-bulu alis asli aja. Oke, jadi itu. Lalu yang selanjutnya, ini karena kebetulan hari ini aku adalah jadwalnya untuk pakai masker, jadi aku akan sekalian pakaiin masker. Gimana sih tekstur maskernya? Jadi tekstur maskernya itu kayak gini. Ya, dia warnanya pink. Warnanya pink dan dan teksturnya tuh gel gitu, lebih ke kayak gel. Ini katanya ditaruh aja di wajah. Nanti dibiarkan. Ini sekali lagi ini yang aku bahas adalah untuk kulit kering ya. Jadi untuk kamu yang kulitnya lebih ke kulitnya berminyak, mungkin kamu akan lebih baik coba bukan produk yang ini, tapi kudus untuk produk yang berminyak. Jadi ini emang setelah aku baca-baca untuk yang gel masknya ini, itu dia di sini tuliskan bahwa skin drench, namanya skin drench atau drench gel mask. Itu untuk full botolnya seperti ini, yang isinya 50 ml. Dia itu fungsinya untuk memberikan atau membantu memberikan kelembapan ekstra di saat dibutuhkan oleh kulit wajah kita. Jadi bisa dipakai, emang dianjurkan dipakai tuh kayak cuma 2 kali seminggu, atau mungkin pada saat kita ngerasa kulit kita emang bener-bener lagi kering, itu bagus banget. Jadi dia tuh mengandung watermelon atau semangka yang bisa membantu melembabkan dan memberikan vitamin untuk kulit wajah, katanya gitu. Jadi teksturnya gel itu pas dipakai, sejauh ini tuh rasanya tuh ya lembab, terus ada sedikit lengket kayak masker pada umumnya gitu ya. Dan ini harus didiamkan maksimal 20 menit aja dan dibilas pakai air biasa, jadi bukan air hangat. Itu anjurannya adalah tidak memakai air hangat. Oke, jadi aku akan pakai ini, terus aku akan skip videonya, nanti 20 menit lagi aku akan balik untuk kasih tahu kalian gimana efeknya setelah itu. Oke, udah balik lagi, ini udah 20 menit. Sebenarnya nggak nyampe 20 menit sih, 15 menit lebih aja, tapi aku ngerasa ini udah cukup kering gitu di wajah. Dia sebenarnya nggak sampai kering-kering banget juga sih gel ini, cuman sekedar ya lebih kering aja. Tapi dan aku akan segera bilas dengan air biasa sampai kayak ngerasa bersih aja gitu. Habis itu aku akan balik lagi ke sini, oke? Cuci muka, cuci mukanya tuh pakai air biasa aja. Terus ini aku lah pakai tisu dulu. Jadi setelah pakai masker ini, rasanya tuh setelah dicuci mukanya, wajahnya berasa lebih apa ya? Ya seger, lebih makin kayak bersih tapi tetap makin lembab gitu loh. Sebelum aku pakai moisturizer, itu aku mau cobain pakai Revitalize yang spot serum yang ini. Jadi serumnya dipakai sebelum pakai ini ya, sebelum pakai moisturizer ya. Jadi untuk klaimnya untuk yang spot serum ini tuh dia adalah berfungsi sebagai antioksidan dan mencerahkan kulit. Jadi dia mengandung vitamin C. Dia bilang juga di sini bahwa dia mengandung vitamin C. Oh ya, full botolnya seperti ini ya. Terus dia juga mengandung Royal Jelly RGX untuk kulit wajah terlihat muda dan melawan tanda-tanda penuaan. Dan ada Swiss Garden Craft Sports untuk mengurangi kelebihan melanin pada kulit. Berarti dia juga bisa berfungsi untuk mencerahkan kulit. Oke, dia teksturnya itu gel tapi lumayan cair gelnya gitu. Jadi nggak gel banget dan warnanya tuh putih tapi cenderung ke arah bening. Kita coba pakai aja langsung di wajah ya. Wanginya apa ya nih? Wanginya nih kayaknya nggak ada fragrance tambahan apa-apa. Oke, jadi kalau dipakai di wajah langsung kelihatan ini glow. Aku nggak tahu ini pakainya kebanyakan atau enggak, tapi wajah tuh langsung kayak basah, langsung kayak ya ini basah dan lembab gitu loh. Dan kayaknya ini harus ditunggu sampai agak kering dulu baru abis itu aku pakai moisturizer deh. Ini udah lumayan, setelah beberapa menit tuh dia udah mulai langsung meresap ke kulit. Dan ya ini tuh bikin kulit glowing sih sejujurnya. Efek yang paling berasa. Mungkin karena dia bikin kulit glowing dan lembab juga, jadi ya mengurangi tanda-tanda penuaan itu tadi gitu. Oke, moisturizer
Nih moisturizernya ini. Tapi karena moisturizernya kebetulan udah habis karena aku pakai terus siang dan malam nih. Aku coba ya masih ada nggak. Nah teksturnya tuh kurang lebih kayak gini nih. Teksturnya tuh warnanya putih. Ini kayaknya terakhir deh. Udah nggak bisa keluar lagi. Jadi karena aku juga sekalian mau nyobain moisturizernya yang Revitalize yang balm, nanti aku pakai setengah-setengah ya. Sebelah sini aja yang pakai bus ya. Nah jadi wah, wangi dari si moisturizer ini tuh enak banget. Jujur, wanginya tuh wangi apa ya? Ya wangi royal jelly, wangi madu gitu, kayak wangi madu yang manis dan rasanya pengen ku jilet. Dan kebetulan emang aku seneng sama wangi ini. Botolnya tuh seperti ini. Dan dia itu namanya Quench It Moisturizer, biasanya 50 ml untuk yang full bottle. Di sini dikatakan krim yang ini adalah krim yang menenangkan katanya, atau klaimnya bisa meresap ke dalam lapisan kulit wajah yang kering untuk membantu melembabkan tanpa menimbulkan rasa lengket di kulit wajah. Itu bener banget karena ini tuh formulanya menurutku termasuk moisturizer yang formulanya ringan. Dia nggak bikin lengket dan nggak bikin gerah gitu. Kadang ada beberapa moisturizer yang dia melembabkan tapi malah bikin kulit tuh jadi gerah gitu. Ini termasuk yang menurutku yang buat aku tuh favorit di antara produk-produk Jafra yang aku lagi bahas hari ini, karena satu wanginya enak dan emang enak banget dipakai di kulit. Dia efeknya melembutkan. Terus kandungannya itu adalah acai berry sebagai antioksidan dan juga membantu meminimalisir tanda-tanda penuaan dini katanya, dan membantu melembutkan kulit wajah. Untuk melembutkan kulit wajahnya itu emang udah berasa banget. Tapi untuk yang dia bilang meminimalisir tanda-tanda penuaan dini itu aku belum bisa ngomong karena aku baru pakai dalam jangka waktu yang 1-2 minggu ini aja ya. Nanti mungkin baru kelihatan hasilnya kalau dipakai rutin dalam jangka waktu lebih lama. Oke, untuk yang sebelahnya nih, aku sekalian mau bahas untuk yang ini ada Longevity Balm yang dari seri Revitalize ya. Oke, kalau yang ini wanginya berbeda. Oke, kita langsung pakai aja ya. Tapi teksturnya tuh cukup sama sih, dia krim dan ringan. Tapi ini kayaknya sedikit lebih pekat ya daripada yang ini. Yang ini tadi sedikit lebih light daripada yang ini. Oke, wanginya aku nggak bisa dapet sini wangi apa, tapi wanginya tuh nggak mengganggu dan lumayan enak juga. Nah, jadi yang sebelah sini tadi aku pakai yang seri Boost dan yang sebelah sini aku pakai yang Revitalize. Dua-duanya sih enak. Ini juga nggak bikin gerah, teksturnya sedikit lebih sticky, sedikit lebih lengket daripada yang ini. Tapi dua-duanya sama-sama ngelembapin. So far oke. Kurang lebih itu. Nah, jadi aku udah pakai tadi moisturizernya segala macem, dan yang terakhir, step terakhir yang akan aku pakai itu adalah yang pasti karena untuk siang hari itu pakai sunscreen. Ini sunscreennya SPF 30, botolnya seperti ini, isinya 50 ml. Jadi dia bilang krim tabir ini adalah krim tabir surya atau sunscreen tadi dengan perlindungan SPF 30 yang rasanya ringan katanya, klaimnya, membantu melembabkan kulit wajah dan memberikan invisible finishing. Terus ada antioksidan yang membantu melindungi kulit wajah dari efek buruk sinar matahari, polusi, dan juga paparan radiasi dari sinar biru yang berasal dari gadget atau perangkat elektronik. Jadi kalau misalnya kita pakai gadget dan perangkat elektronik itu juga ada sinar radiasinya yang bikin kulit kita tuh jadi ya kita butuh juga perlindungan dari itu. Jadi kandungannya itu adalah ginger sebagai antioksidan untuk membantu melindungi kulit wajah dari efek buruk radikal bebas dan polusi. Teksturnya itu dia agak sedikit cair. Dia krim tapi agak sedikit cair gitu, jadi mudah tumpah. Oke, kita langsung pakai ke wajah aja ya. Sunscreen ini tuh penting banget ya. Jadi dia itu ada efek white cast-nya. Jadi rata-rata emang untuk SPF itu pasti dia ada kayak efek white cast-nya, langsung kerasa ya, langsung kelihatan ya bahwa kulitku tuh langsung jadi kayak lebih putih gitu. Tapi jangan khawatir sih, ini nggak terlalu mencolok, artinya dia nggak, nanti lama-lama dia akan menyesuaikan lagi sama warna kulit kalau menurut pengalamanku. Mungkin ini yang dia bilang ada memberikan invisible finishing tadi ya untuk kulit wajah, jadi kulitnya kayak jadi lebih cerah sedikit gitu. Tapi hati-hati jangan sampai kena mata karena ini perih, aku pernah kena mata. Rata-rata emang SPF itu jangan sampai kena mata sih, nanti perih gitu.
Oke, dia emang juga menurutku dia kalau dia bilang dia ringan, betul ini ringan karena ada beberapa SPF ku tuh yang terlalu berat yang akhirnya bikin kulit tuh jadi kayak ya kepanasan, kegerahan lagi, balik lagi ke tadi ya. Dan so far ini cukup oke sih. Cuman ya itu kurangnya, dia nggak menuliskan ada PA atau enggak karena setauku untuk yang PA itu melindungi kulit justru dari yang UVA yang bikin tanda-tanda penuaan, sedangkan untuk yang SPF itu dia lebih ke melindungi kulit dari UVB gitu yang atau yang membuat kulit tuh jadi burning atau kebakar. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut tentang UVA UVB, please komen di bawah, siapa tahu aku bisa bahas lebih lanjut. Oke? Jadi kurang lebih itu pemakaianku untuk beberapa produk dari skincare-nya dari Jafra Cosmetic ini kali ini. Kesimpulanku untuk setelah aku memakai produk Jafra yang boost untuk kulit kering ini selama kurang lebih 2 minggu belakangan, ini tuh efeknya adalah so far aku nggak ada masalah dengan produk-produk ini. Kulitku nggak breakout, padahal aku pakai setiap hari, walaupun aku tetap kombinasikan dengan serum lain yaitu serum Scarlett, dan dia juga nggak masalah digabungkan dengan serum Scarlett gitu. Efeknya produk yang paling aku suka itu jujur adalah satu micellar waternya, karena dia emang bener-bener bisa ngebersihin wajah, dan kayaknya aku percaya sih kalau pakai itu nggak perlu cuci muka pakai sabun lagi, karena pakai sabun itu biasanya juga bikin kulit tambah kering kan. Sedangkan aku adalah dry skin, dan so far aku pakai itu aja dan nggak pakai lagi sabun muka, nggak jerawatan juga, artinya dia bisa ngebersihin muka. Terus yang kedua, aku juga paling suka tuh sama si moisturizernya, makanya moisturizernya paling cepet habis. Terus karena dia efek ngelembutinnya sama ringannya di wajah itu oke banget gitu. Walaupun aku kulitnya itu kering, tapi aku nggak suka juga pakai moisturizer yang terlalu berat yang bikin kulit jadi kayak terlalu lembab dan berminyak. Jadi aku lebih suka nih sama tipe-tipe moisturizer yang gel kayak gini gitu. Untuk SPF-nya yang 30 SPF 30-nya atau sunscreen-nya yang boost ini aku juga lumayan suka gitu. Cuman ya gitu, dia kekurangannya dia nggak menuliskan ada PA plus-plusnya atau plus-plus-plusnya gitu. Jadi agak sedikit ragu apakah ini bener-bener bisa membantu melindungi kulit dari UVA terutama gitu, karena itu yang lebih aku takutin sih untuk udah usia di atas 30 ini. Serumnya yang spot serum yang revitalize ini karena aku baru coba hari ini, jadi aku cuma bisa kasih tahu kesannya, bahwa kesannya so far bikin kulit sangat lembab, terlembabkan banget, dan emang jauh lebih kenyal dibandingin nggak pakai serum ini. So far sih ini cukup enak juga dipakai, artinya nggak bikin greasy, nggak enak dipakai di kulit, dan aku yakin nih ketika kulit udah kayak gini nih akan oke banget kalau kita pakai makeup karena kulitnya udah kenyal banget dan udah extra plumpy gitu. So far oke sih. Moisturizer yang revitalize juga oke. Lagi aku mau sampaikan bahwa produk-produk ini emang dikasih kepada aku, tapi aku mereview sesuai dengan apa yang aku rasakan dan aku alami gitu. Yang pasti kalau misalnya kalian mau atau berminat dengan produk-produk ini, aku akan cantumkan aja di description box nanti Instagramnya dari temanku yang ngirimin ini, yang namanya Wulan, yang beauty consultantnya dari Jafra, supaya kalian bisa langsung tanya-tanya. Jadi jangan tanyakan sama aku karena aku nggak menjual produk ini gitu. Aku hanya sebagai konsumen yang mencoba dan pengen sharing gimana pengalamanku mengenai produk-produk ini gitu. Untuk harga segala macam juga bisa ditanyakan langsung di sana. Satu yang aku catatanku sih bahwa karena aku terbiasa untuk memakai produk produk yang mengandung exfoliating gitu. Nah, aku nggak menemukan di Jafra ini, di produk-produk ini tuh ada produk yang untuk exfoliating. Jadi aku kayak ngerasa masih kurang aja untuk pakai kalau untuk pakai produk Jafranya doang aja tuh aku masih merasa kurang. Mungkin aku akan tetap prefer untuk 1 kali atau 2 kali seminggu tuh pakai produk yang mengandung exfoliating kayak AHA, BAHA, PHA gitu. Walaupun aku belum konsultasi juga gitu apakah itu boleh dicampur dengan produk-produk ini. Jadi kalau misalnya kamu punya pertanyaan, komentar dan lain-lain, please komen aja di bawah. Kalau aku bisa jawab, aku akan jawab. Tapi kalau misalnya kamu perlu keterangan lebih lanjut, kamu bisa kontak temanku langsung yang namanya Wulan. Oke? So far itu aja yang pengen aku sampaikan mengenai produk Jafra Royal yang aku udah coba ini. Semoga reviewku kali ini tuh bisa membantu kalian yang lagi cari produk atau pengen juga nyobain produk Jafra tapi masih ragu, karena jujur ini harganya lumayan gitu. Produknya cukup premium menurut aku, jadi bukan tergolong produk-produk yang drugstore gitu. Pastinya kan kalian juga sebelum beli produk yang memang namanya premium, pengen tahu dulu dong reviewnya. Nah, semoga ini bisa membantu kalian. Terus
Oh iya, jangan lupa di follow juga Instagramku di sini. Yang pasti terima kasih banyak udah nonton videoku sampai habis. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!